Bandar Lampung bongkar penyelundupan ganja lewat Pelabuhan Panjang. Polisi lumpuhkan tersangka curanmor dengan 2 tembakan. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Anyus Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, Anyus TV. Sore ini kami akan menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Terbongkarnya jalur penyelundupan ganja dalam jumlah besar melalui Pelabuhan Panjang Bandar Lampung menjadi sajian utama hari ini. Tersangka menyelundupkan ganja dengan modus baru penyamaran muatan beras. Pemirsa, bersama saya Enda Talo, inilah Anyus Lampung selengkapnya. Pemirsa, Polresta Bandar Lampung membongkar penyelundupan 3 kuintal ganja di Pelabuhan Panjang. Ganja diangkut mobil box dari Aceh tujuan Jakarta. Penyelundupan berusaha menyamarkan ganja dengan penutup muatan beras. Polresta Bandar Lampung menyita 256 paket ganja seberat 300 kg. Ganja asal Aceh besar diselundupkan ke Jakarta melalui Pelabuhan Panjang. Barang terlarang ini diangkut mobil beras. Aparat kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Panjang curiga melihat plat besi di sela-sela tumpukan beras. Kejanggalan ini ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Kendaraan ini ternyata menyembunyikan ganja. Mundur. Nggak dapat. Kita atur dulu. Polisi menangkap Kernet Musladi, warga desa Lepungbruk, kecamatan Kutacot, Gelie, Aceh Besar. Tersangka berdalih tidak mengetahui muatan ganja. Pelaku mengaku dapat upah 2 juta rupiah. Sementara sopir berinisial MZ kabur saat penggeledahan. Tinggal di mana? Di Aceh? Tinggal di Medan, Pak. Tinggal di Medan. Ini ngambil dari ladang atau sudah dalam kondisi seperti ini? Lepas sendiri atau sampai beli seperti ini? Saya waktu naik di Medan ada begininya, Pak. Sudah begini? Iya, karena saya diajain Dari siapa? sama sopirnya, Pak. Waktu sampai nerima, sudah kok masih kondisi daun, batang, atau sudah dipak seperti ini? Saya naik mobilnya udah seperti ini, Pak. Katanya muatannya beras gitu, Pak. Mau rencana beras mau dikirim kemana? Tanjung Priok. Ke Tanjung Priok, Jakarta. Di sana mau kepada siapa dikirim? Nggak ada bilang ke saya. Nggak ada, ke toko atau ruko atau ke rumah? Nggak ada bilang. Di upah berapa? Dikasih upah berapa? Transfer yang transfer diambil dia ada 2 Berapa? juta cuman. Berapa? 2 juta itu pun duit ada diambil balik sama dia. Kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Panjang baru pertama kali membongkar penyelundupan ganja. Pengedar diduga mengalihkan jalur karena pengiriman lewat Pelabuhan Bakauheni sering tertangkap. Aduh, butipin. Ini berhasil kita lakukan pada saat kita melaksanakan pemeriksaan. Kita ada satu tempat yang kita petakan cukup rawan, yaitu di daerah Panjang. Kita lakukan pemeriksaan dan kita temukan mobil box dengan kondisi bodi yang mencurigakan. Jadi tambahan ruang khusus. Anggota curiga langsung melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pemeriksaan, kita temukan bungkusan ganja sejumlah 256, langsung kita lakukan penyitaan. Pada saat pemeriksaan, Kenek sama sopir melarikan diri, kita langsung melakukan pengejaran dan Kenek berhasil kita tangkap, sementara sopir sampai sekarang masih tahap pengejaran. Polisi mendalami pemeriksaan Musladi untuk mengungkap jaringan peredaran ganja antar pulau. Aparat masih memburu tersangka MZ dengan menyekat sejumlah lokasi terduga jalur pelarian. Ruslana S, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, Polsekta Tanjung Karang Barat melumpuhkan tersangka pencuri motor di kawasan perumahan Puri Kemiling, Bandar Lampung.
Pelaku dilumpuhkan dengan tembakan karena melawan dengan pisau. Sebelum tertangkap, tersangka telah 3 kali mencuri kendaraan. Tim anti bandit Polsekta Tanjung Karang Barat melumpuhkan residivis pencuri motor berinisial RM, 25 tahun dengan 2 tembakan. Polisi menembak kedua kaki karena pelaku melawan dengan pisau saat penangkapan. RM rupanya seorang residivis curanmor. Pemuda ini sebelumnya menggasak 3 sepeda motor di Jalan Darussalam dan kawasan Jalan Tamin Tanjung Karang Barat. Pelaku mencuri bersama buron berinisial AN. Motor curian dijual ke Wairatai, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dengan harga 1,8 juta rupiah. Ayo tanya-tanya bang. Siapa? Dari awal. Terus kocokin, aku pasang itunya. Terus. Satu. Di parkirannya? Kali ya. Hah? 3 kali. 3 kali. Ya. Di mana aja? Di itu? mana? Satu di 2 di Darussalam, 1 di Tamin. Tamin sama Darussalam 2. Dilempar kemana tuh motor? Dijual kemana? Hah? Wairate. Wairate. Aduh netes. 1.800.000. Iya. Duitnya buat apa? Kerja apa? Kunci T-nya itu? Dari kawan. Dari 2010. 2010 pernah di LP juga. Oh, pernah masuk. Kasus yang serupa. 8 tahun. Kapolsekta Tanjung Karang Barat Kompol Harto Agung menyatakan komplotan pencuri motor RM dan AN sudah lama menjadi target operasi. Pelaku dibuntuti selama 2 pekan terakhir sampai tertangkap mencuri motor dengan kunci letter T. Telah berhasil mengungkap kasus curanmor dengan pelaku atas nama Romansa, umur 25 tahun, ya, alamat Sukarame, Lumpur Barat. Pelaku merupakan residivis dalam kasus serupa pada tahun 2010. Kita tangkap pada saat pelaku melakukan aksinya. Sudah kita intai pelaku selama 2 minggu. Pelaku kita intai 2 minggu, kemudian pada saat kita amankan pelaku membawa pisau dan siap menghunus. Kemudian petugas melakukan tindakan tegas dengan tembakan 2 kali, 1 kali di kanan dan 1 kali di kiri. Polisi mendalami pemeriksaan RM dengan barang bukti motor curian, kunci letter T, serta pisau. Pelaku diduga mencuri lebih 3 kali dan memiliki jaringan penadah. Ruslan AS, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni menggagalkan penyelundupan kulit serta daging beku ular dari Pringsewu ke Cirebon, Jawa Barat. Jenis ular ini tidak dilindungi, namun pemiliknya tidak memiliki izin dari BKSDA. Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni menyita 3 karung daging dan kulit ular dari mobil travel jurusan Pringsewu, Cirebon, Jawa Barat. Petugas menahan seorang penumpang travel sebagai tersangka penyelundup kulit ular. Pelaku mengakui penyelundupan daging dan kulit sebagai pakan ikan serta bahan kerajinan. Daging ular dibekukan terdiri dari jenis ular pohon, ular sawah, dan tali wongso. Ratusan ular ini hasil perburuan selama berbulan-bulan. Seperti sapi. Ini baru mati ya? Kita cari tiap malam kan, jadi dikumpulin aja. Berapa hari kalau udah banyak baru dipotong, buat dompet, bikin dompet. Apanya ini dompet? Kulitnya. Buat ini, kalau ini kasih makan ikan. Itu nangkapnya di daerah mana ini? Di daerah Lampung, Pringsewu. Mau dikirim kemana? Cirebon. Daging dan kulit ular ini tidak tergolong satwa dilindungi. Meski begitu, pengumpulan dan perdagangan jenis satwa ini perlu perizinan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kebetulan kita periksa, kita curigai mobil APP, kita berhentikan, ternyata ada ular. Terus langsung kita bawa ke kantor KSKP, langsung kita periksa, kita ekornya kita hitung dengan ini,
itu dengan pemiliknya sekitar 700 ekor. Ya, sebenarnya harus tidak dilindungi, tapi harus izin, harus ada suratnya SKKH dengan pengumpulan surat izin pengumpulan BKSDA. Peruntukan kulit ular ini untuk sebenarnya untuk apa? Dijual, itu untuk dibikin ikat pinggang, sepatu, itu dompet dan tas. Ini dikembalikan, dilimpahkan ke karantina dengan BKSDA. Kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakahuni masih memeriksa penyelundup daging dan kulit ular. Sementara barang bukti diserahkan kepada Balai Karantina Pertanian. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Lampung Timur gencar promosi wisata sambil memerangi stigma negatif kampung begal. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Lampung Timur gencar promosi wisata alam hingga pentas seni dan budaya. Wisata dan mancanegara pelan-pelan mulai berdatangan. Wisata ini sekaligus memerangi citra negatif Lampung Timur sebagai kampung begal. Lampung Timur menggelar Pekan Seni Nusantara di Lapangan Merdeka Bandar Sri Bawono. Kegiatan ini menarik wisatawan Nusantara dan mancanegara. Pekan Seni menampilkan keanekaragaman seni dan budaya Lampung, Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan etnik lainnya. Gencarnya promosi wisata dapat mengikis stigma negatif Lampung Timur sebagai daerah rawan kriminalitas atau kampung begal. Kadis Kominfo Lampung Krisna Putra mengakui wisata Lampung Timur menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Positif ya, saya yakin lambat laun nama Lampung Timur akan lebih baik lagi. Kalau kemarin berlawan dengan begal, mungkin sekarang sudah, karena setiap bulan ada kegiatan-kegiatan yang ada di Lampung Timur bisa mengangkat nama Lampung Timur. Kalau bisa Lampung Timur ini bekerja dengan Asiata, Asosiasi Travel Tour dan Perjalanan Wisata. Ada beberapa daerah di tingkat provinsi sudah kita kerjasama dengan Jawa Timur untuk perjalanan wisatanya. Jadi ini nanti misalnya ada potensi-potensi wisata yang di Lampung Timur ini kan yang dominan adalah Waikapas. Wisatawan asal Australia Michael tertarik mempelajari seni dan budaya. Lampung Timur memiliki keberagaman seni dan keunikan adat istiadat. Ia akan membawa lebih banyak teman berkunjung ke Lampung Timur. Saya lagi meneliti musik tradisional Lampung sebenarnya, jadi saya senang bisa ikut hadir ke acara seperti ini untuk lihat budaya bentuk kesenian yang ada di sini. Yang menjadi keunikan sendiri apa yang menjadi daya tarik bisa meneliti? Di sini ada banyak marga asli Lampung kan di Lampung, jadi setiap marga punya kesenian yang beda dari yang lain. Promosi Lampung Timur mengangkat destinasi wisata unggulan hingga kearifan lokal. Agenda Pekan Seni Nusantara segera disusul pentas tari melinting, lomba layang-layang pantai, wisata Ramadan, dan mudik lebaran. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, bakal calon gubernur Lampung makin intensif mencari parpol pengusung. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, Bupati Lampung Tengah Mustafa, hingga petahana Gubernur Ridho Fikardo sama-sama mendekati Partai Keadilan Sejahtera. Ketiganya adu cepat menemui pengurus. Ya, mantap. Tiga bakal calon gubernur Lampung mendekati PKS dalam waktu hampir bersamaan. Mustafa datang ke kantor DPW PKS Lampung Sabtu lalu. Keesokan harinya giliran petahana Gubernur Ridho Fikardo. Selang beberapa jam, Herman HN juga menemui pengurus. Ketiganya kebetulan sama-sama diusung PKS saat memenangi pilkada sebelumnya.
Mereka kembali memperebutkan perahu PKS menjelang Pilkada 2018. PKS telah mengumumkan kader internal Al-Muzammil Yusuf sebagai bakal calon gubernur. Meski begitu, Ridho Fikardo berharap PKS kembali mendukung pencalonannya. Ridho mengaku masih ingin berpasangan dengan Bakhtiar Basri. Saya masih sangat masih nyaman juga dengan Pak Bakhtiar Basri, dan segala sesuatunya juga saya komunikasikan dengan beliau juga. Sebenarnya bersama beliau ataupun tidak lagi bersama beliau juga harus ada restu dari beliau. Gitu. Ketika pun katakanlah pada akhirnya mungkin tidak bersama lagi juga pun harus ada restu dari beliau, harus benar-benar mengizinkan. Jadi saya nggak mau terus kemudian tidak terbangun soliditas komunikasi, karena hubungan saya dengan beliau kan bukan sekedar urusan antara gubernur dan wakil gubernur, urusan hubungan politik. Herman HN maupun Mustafa juga menjajaki dukungan PKS. Mereka memahami penentuan calon pasangan kepala daerah merupakan wewenang DPP PKS. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, kedatangan 3 bakal calon tidak mempengaruhi keputusan PKS. Partai ini tetap mengusung kader internal Al-Muzammil Yusuf sebagai kandidat gubernur pada Pilkada 2018. Pencalonan ini butuh koalisi karena jumlah kursi PKS tidak mencukupi. PKS laris manis menjelang Pilkada 2018. Setidaknya 3 kandidat kuat gencar menjajaki dukungan, yaitu petahana Gubernur Ridho Fikardo, Bupati Lampung Tengah Mustafa, serta Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Sebelum pendekatan ketiga bakal calon, PKS memutuskan kader internal Al-Muzammil Yusuf sebagai kandidat gubernur. Kader PKS mulai menyosialisasikan pencalonan tersebut. Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim menegaskan partainya belum beralih ke calon lain. Meski begitu, PKS tidak kaku dan masih melihat perkembangan. Di awal kami sudah menyampaikan ke publik, dari internal kita memang sudah meminta kepada kader, karena kami PKS partai kader, untuk mencalonkan Al-Muzammil Yusuf sebagai calon gubernur. Tapi kami sadar bahwa 8 kursi itu bukan sesuatu yang mudah, walaupun tidak mustahil untuk kemudian beliau Pak Al-Muzammil menjadi calon gubernur. Maka komunikasi politik dengan orang-orang yang selama ini dekat dengan PKS, Pak Mustafa Ketua Nasdem, Pak Ridho Ketua Demokrat, Pak Herman yang notabene keluarga besar PDIP, kalau ada ketemu, nah alhamdulillah kita bisa gandengan. Saya kira ini fokus kita masih seperti itu, karena beliau bertiga bagi PKS itu sama-sama baik. PKS tidak menetapkan Al-Muzammil Yusuf mutlak sebagai bakal calon gubernur. Posisi tersebut bisa berubah menjadi bakal calon wakil gubernur atau PKS bahkan mengusung calon lainnya. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, ratusan off-roader nasional beradu nyali menaklukkan hutan Bukit Barisan di kawasan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Belasan peserta berguguran sebelum lomba berakhir 3 hari. Medan off-road begitu ekstrim dan menantang namun berat dilewati. Ya pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri Anyus Lampung hari ini. Saya Enda Talo dan kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Polres Lampung Utara menggelar off-road Bayangkara ke-71 di kawasan hutan Bukit Kemuning. Event ini menarik 105 off-roader nasional. Peserta tuan rumah bersaing dengan off-roader nasional dari Palembang, Bandung, Bekasi, Jakarta, dan Surabaya. Lomba off-road melintasi 5 posko berjarak 20 km. Perlombaan terjadwal 3 hari, 21 hingga 23 April. Kendaraan Wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri mengawali pelepasan peserta dari Polres Lampung Utara.
Lintasan off-road meliputi perkampungan berlumpur, sungai arus deras, tanjakan terjal dengan sudut 35 derajat hingga jurang 5 meter. Lintasan ini begitu ekstrim dan menantang. Banyak kendaraan terjebak jalur lumpur atau meluncur tidak terkendali. Para off-roader butuh pengamanan tali seling. Off-road sambil adventure off-road orang bisa sambil berwisata. Jadi untuk hemat saya, kesan saya ini yang bagus gitu. Dan untuk Lampung Utara, pesan saya ini supaya dijaga, supaya jadi kalau bisa jadi aset dan dijadikan ini gitu loh, event tetap gitu setiap tahun. Apakah hari ulang tahun Lampung Utara atau apa, dalam rangka apa deh. Ini sebagai salah satu sarana juga kita untuk mendekat ke masyarakat, dan kegiatan ini sebenarnya sudah 3 bulan yang lalu kita sudah melakukan persiapan. Jadi masyarakat juga, bahkan masyarakat turut serta di dalam kegiatan ini. Lintasan off-road Bukit Kemuning ternyata membawa banyak korban. Belasan peserta gugur sebelum lomba selesai 3 hari. Off-roader Kota Bandar Lampung dan Kota Metro gagal melaju hingga posko terakhir. Apa kendala aja yang dihadapi ini apa nih? Apa nih kendalanya? Ya kendalanya sih sebenarnya mungkin ritme permainannya belum seirama aja ya dengan teman-teman yang lain. Rutenya gimana kalau menurut off-roader sendiri seperti apa? Dibilang boleh cukup ekstrim ya. Cukup ekstrim ya. Tapi bisa dilampaui nih? Bisa. Karena pitching point-nya agak lumayan banyak. Off-roader nasional masih penasaran dengan lintasan off-road Bukit Kemuning. Mereka berharap kembali berlomba dengan skala lebih besar. Peserta ingin datang lagi karena tertarik keindahan panorama hutan Bukit Barisan. 100 peserta off-road yang berasal dari dalam dan luar daerah berlomba untuk menaklukkan rintangan termasuk jurang-jurang terjal. Diperkirakan off-road ini akan berakhir besok jika cuaca berlangsung normal. Dari Lampung Utara, saya Haryadi Haka melaporkan.